Kita sadar bahwa penalaran itu menjadi runtut dalam putusan hakim. Nah, repotnya karena dalam pertimbangan itu tidak ada diajarkan dengan baik bernalar yang runtut, kadang-kadang pertimbangan itu dibuat dengan jumping to conclusion seperti itu. Bahwa penalaran hukum itu tidak diajarkan cukup baik di fakultas-fakultas hukum, atau memang ini bukan menjadi kesadaran dalam tanda kutip umumnya oleh sarjana-sarjana hukum dalam praktik, atau memang penalaran hukum malah sesusah itu sehingga apa tidak mungkin misalnya dilakukan. Dari situ kita akan ketemu kan norma hukumnya yang berbicara tentang konsep-konsep atau peranata-peranata hukum itu. Problem kedua tentu saja di struktur normanya. Kalau kita sudah ketemu normanya ini boleh jadi juga problematis. Mungkin tidak konsisten dan sebagainya, dan itu harus distrukturkan kembali. Bagaimana kita bisa melatih kebiasaan bernalar yang baik seperti itu, bahwa ontologi cocok, kemudian aksiologinya itu masih epistemologi cocok semua pada kasus atau case-case yang kita tangani? Dari sekian banyak aliran ya, yang menyentuh dimensi moral, jika kita mengartikan moral sebagaimana kita pahami ya dalam etika dan sebagainya, itu hanya dua aliran saja, yaitu aliran hukum kodrat dan mazhab sejarah misalnya. Mengapa? Karena aliran hukum kodrat itu kan memandang bahwa unjust law is no law at all. Halo teman-teman, kali ini saya senang sekali ketemu dengan seorang guru besar di BINUS University, Prof. Siddhartha, di program studi ilmu hukum, hukum bisnis ya Prof, betul, di BINUS. Sekali ini kita ada di BINUS, kita akan bincang-bincang khususnya terkait dengan penalaran hukum. Prof, terima kasih banyak waktunya Prof. Sama-sama Marisan. Terima kasih banyak. Kita senang sekali karena sebenarnya saya sudah kontak Prof udah cukup lama di awal-awal, karena kan kalau saya sebenarnya tadinya bertujuan di 5 episode pertama itu memang hukum-hukum dasar. Jadi filsafat hukum itu diolah betul, karena memang tujuan dari the reason trace itu ya tracing the reason gitu. Jadi sehingga filsafat hukum menurut saya menjadi fondasi yang sekarang ini kayaknya banyak sebelah mata Prof. Saya senang filsafat hukum tapi nggak mudah mempelajari. Jadi kita mau explore soal itu dengan Prof khususnya untuk penalaran hukum. Tapi sebelumnya biasa saya tanya, kenapa Prof akhirnya waktu itu setelah SMA pasti akhirnya memutuskan untuk studi di Fakultas Hukum dan kemudian S2, S3 sampai menjadi guru besar di bidang filsafat hukum dan menjadi dosen di hukum. Silakan. Wah, saya harus balik ke 30-an tahun yang lalu ya. Tapi saya pikir penyebabnya karena saya terinspirasi oleh banyak figur. Misalnya tokoh-tokoh seperti Yap Thiam Hien, Anan Buyung. Saya pikir tuh orang-orang yang dengan keilmuannya itu bisa berguna bagi banyak orang. Tapi kalau kita melihat dari sekian banyak presiden di Amerika Serikat, lebih dari separuhnya itu adalah sarjana hukum. Dan dari para founding fathers kita, itu juga banyak sekali ahli hukum. Jadi saya berpikir ini satu area yang menarik karena berbicara tentang drama kemanusiaan yang dihadapi, sekaligus bisa mengantarkan satu bangsa untuk memperbaiki hidupnya dengan baik, terutama ketika harus menyejajarkan dirinya dengan bangsa-bangsa lain yang lebih terhormat, saya pikir. Ilmu hukum satu-satunya. Atau bisa juga karena pertimbangan sangat subjektif. Saya nggak begitu suka pelajaran-pelajaran ilmu eksak gitu. Jadi saya pikir ini yang menarik ya, gitu, area itu. Jadi awalnya sih itu saja ya, saya pikir. Tapi lama-lama saya menikmati bahwa saya tidak salah pilih juga. S1-nya di Parahyangan ya, Bro? S1 saya di Tarumanegara. Oh, di Tarumanegara. Ya. S2 saya di Gajah Mada. S3-nya baru di Parahyangan. Dan itu karena ada Pak Arief yang mencoba untuk mendorong saya supaya mencari satu topik yang menurut saya sesuai dengan beliau. Jadi kalau kuliah S3 itu rupanya yang benar itu kita cari figur promotor kita. Baru yang kedua itu di mana dia. Nah itu kita tinggal
mendaftarkan di situ. Siap. Tadi yang Prof sebutkan kan advokat-advokat senior, Prof. Contoh-contoh yang keren ini kan Adnan Buyung, Yap Tian Hien, kemudian Founding Fathers, presiden-presiden Amerika. Kenapa Prof nggak lanjut ke atau menjadi advokat, malah menjadi dosen misalnya? Iya, itu juga menarik. Sebenarnya saya pengen menjadi advokat, tapi saya pikir di area akademik itu jauh lebih menantang. Karena saya mempersiapkan di wilayah hulunya. Iya. Advokat itu kemungkinan akan banyak berhadapan dengan hal-hal yang sangat pragmatis. Dan saya bisa saja terjun ke situ dan mungkin dari segi finansial juga menjadi menarik ya untuk menjadi seorang advokat. Jadi itu soal pilihan tentang fokus saja. Iya. Sekarang pun saya tetap bisa banyak membantu teman-teman advokat. Jadi seringkali juga saya terjun ke dunia praktik, menjadi ahli untuk memberi keterangan misalnya di Mahkamah Konstitusi, atau secara selektif saya juga bisa membantu teman-teman untuk berkecimpung di hal-hal praktis ya. Saya kira lebih menyenangkan. Tapi apapun profesi kita, saya pikir kita harus maksimal. Kalau kita menjadi advokat, tentu saja kita punya idealisme yang tinggi, yang tidak kalah. Pentingnya juga harus diperjuangkan. Sama seperti tokoh-tokoh yang disebutkan tadi. Dan kalau menjadi dosen ya, saya pikir Anda harus sampai juga pada posisi paling puncak untuk menjadi seorang dosen. Itu soal pilihan sih, Mas Irsad. Siap. Prof, ada satu hal lagi terkait dengan pilihan menjadi dosen, gitu kan? Kalau yang kita tahu sekarang, Prof adalah guru besar di bidang filsafat hukum, tulisannya juga terkait dengan itu. Tadi disertasi juga dengan Pak Arief yang bidangnya itu. Kenapa Prof memilih bidang ini? Atau apakah memang spesifik pada memang ingin mendalami filsafat hukum sejak lama, atau ada bidang lain yang kemudian baru masuk sebagai ahli filsafat hukum? Ya, sebenarnya area hukum itu sama dengan bidang ilmu yang lain ya. Dia akan sampai pada satu posisi untuk mencari hakikat dari keilmuannya. Ya. Jadi ketika Anda belajar ilmu hukum, pada level paling abstrak, Anda akan sampai pada filsafat hukum. Nah, saya merasa saya sudah menelusuri banyak area hukum. Jadi saya mengajar mulai dari pengantar ilmu hukum, hukum perdata, hukum persaingan usaha, hukum perlindungan konsumen, banyak perbandingan hukum dan sebagainya. Tapi saya merasa bahwa filsafat hukum itu adalah jawaban yang paling menarik tentang apa yang menurut kita berbicara hal-hal yang beyond dari norma itu gitu. Jadi kalau orang mengatakan belajar hukum positif, ini adalah meta-meta hukum positifnya, dan itu menarik pasti. Ya, dan itu yang sekarang Prof guru besar di filsafat hukum, Prof. Dan ini yang kita baru mau masuk sekarang, Prof. Ada buku yang ini udah mungkin orang udah banyak pakai juga, khususnya karena saya lagi studi S3 juga banyak mahasiswa S3 pegang buku ini di semester-semester awal, hukum penalaran dan penalaran hukum, Prof. Kita mau masuk lebih dalam terkait dengan penalaran hukum di konteks ini. Saya mau tanya dulu sebenarnya, Prof. Kenapa menggunakan judul itu? Lalu sebenarnya apakah memang diniatkan untuk ada tujuan atau ada arti tertentu dari menggunakan hukum penalaran dan penalaran hukum di balik-balik sebenarnya? Itu ada cerita ya. Ketika itu sebenarnya disertasi, itu naskah disertasi. Ketika disertasi itu ingin diberi judul, dalam sidang itu ada Prof Lili Rasidi, ada Prof Arief, ada Prof Sujono. Beliau tidak setuju sebenarnya dengan judul itu. Jadi judul itu sudah saya introduksi sejak awal. Karena menurut beliau itu terlalu populer judul itu. Jadi akhirnya disarankan karakteristik penalaran dalam konteks keindonesiaan. Itu pernah terbit oleh CV Utomo ketika itu yang menerbitkan. Sambutannya bagus buku itu, tapi saya merasa bahwa saya harus merevisi banyak kesalahan ketik dan sebagainya. Akhirnya saya terbit ulang dengan penerbit Genta Publishing. Saya kembali akhirnya ke ide saya awal. Dan kalau sudah lulus kan sudah lepas saya untuk terikat kepada
saran dari tim penguji. Saya kembali ke hukum penalaran dan penalaran hukum. Dan itu adalah cerminan dari 2 bab dalam disertasi itu. Jadi hukum penalaran itu bercerita tentang bagaimana penalaran itu pada umumnya mempunyai dalil-dalil yang boleh dibilang berlaku untuk semua area hukum. Tapi khusus untuk ilmu hukum sebagai ilmu normatif, dia memiliki karakteristik tersendiri. Nah, saya berbicara tentang penalaran hukum akhirnya. Jadi dengan kata lain, ya penalaran hukum harus tunduk pada hukum penalaran juga. Misalnya terkait ke logika-logika pada umumnya. Dan situ saya berbicara tentang filsafat ilmu misalnya. Ya. Dan itu agak nyambung juga dengan disertasi dari Prof. Arief ketika beliau bicara tentang rasionalisme kritis misalnya, empirisme logis dan sebagainya. Nah itu saya ulah kembali dan saya menemukan sesuatu yang menarik sebetulnya dalam penalaran hukum itu. Yang makin meneguhkan saya bahwa penalaran hukum itu mempunyai keunikan tersendiri. Jadi ini bukan penalaran pada umumnya karena ada banyak kesesatan misalnya dalam penalaran pada umumnya. Ya. Tapi dalam penalaran hukum, kesesatan itu dapat ditoleransi. Semata-mata karena dia punya karakteristik yang unik itu. Gitu. Prof, sebelum kita nanti ngobrolin tentang itu, tapi berarti hukum penalaran ini, tadi kan penalaran hukum harus tunduk pada hukum penalaran. Hukum penalaran itu sendiri berarti punya, apa, katakanlah kalau ini sebagai suatu bidang, berarti apakah ada metodenya tersendiri atau penalaran hukum ini metodenya hukum penalaran? Hukum penalaran itu juga mengenal banyak aliran. Ya, yang secara epistemologis kemudian saya coba bayangkan dengan skema 90 derajat itu. Ya. Jadi ada yang top down, ada yang bottom up gitu. Ada yang bermain di seluruh ranah 90 derajat itu. Tapi ada yang lebih sempit spektrumnya gitu. Dan itu bisa kita gambarkan dengan banyak konfigurasi dalam hukum penalaran itu. Nah, penalaran hukum juga mempunyai model-model tersendiri. Misalnya aliran hukum kodrat, positivisme hukum, dan sebagainya itu mempunyai konfigurasi sendiri. Jadi dengan demikian kita melihat ada kemiripan. Misalnya kalau aliran positivisme hukum, dia akan punya kecenderungan mengikuti hukum penalaran yang mana, secara epistemologisnya. Bahkan kita mencoba mengkaji lebih jauh sebetulnya di dalam disertasi itu tentang dimensi ontologi dan aksiologinya. Jadi satu paket gitu. Nah itulah yang mungkin kita sajikan. Tujuannya untuk lebih mudah memetakan tentang penalaran hukum itu. Dan itu saya kira belum pernah dilakukan oleh banyak orang tentang bagaimana memetakannya secara lebih sederhana. Kalau lebih lanjut, Prof, ontologis dan apa tadi, Prof? Satu lagi, ontologis, ada epistemologi, ada aksiologi. Apa yang dimaksud dari 3 hal ini, Prof, dalam konteks disertasi Prof? Ya, misalnya ketika kita berbicara tentang hukum itu apa? Anda harus mampu mendefinisikan hukum itu terlebih dahulu. What view-nya apa misalnya hukum itu? Kita bisa mengatakan hukum itu ya asas keadilan, asas kebenaran. Nah itu ontologinya. Atau hukum itu adalah norma hukum positif dalam sistem perundang-undangan. Atau hukum itu adalah pola-pola perilaku yang terlembagakan. Atau hukum itu putusan hakim. Atau hukum itu adalah interaksi simbolik, misalnya dalam konteks lebih mikro ya, orang berhukum dalam pola-pola yang lebih mikro. Nah dengan demikian terlihat ontologinya seperti itu. Kalau Anda punya ontologi seperti itu, lalu kemudian cara bernalar Anda, itu kemudian ada yang menggunakan tadi spektrum yang luas tadi, ada spektrum yang sempit, nah itu akan terlihat begitulah aliran itu bekerja. Dan tiap-tiap aliran itu ternyata punya fokus pada tujuan aksiologinya sendiri-sendiri. Misalnya kalau Anda aliran hukum kodrat, Anda akan punya kecenderungan untuk memprioritaskan keadilan. Dan Anda akan menjadikan hukum kodrat itu sebagai batu uji terhadap hukum positif. Dia tidak langsung menguji ke faktanya, tapi menguji ke hukum positif.
Ya, konfigurasi itu menarik karena dengan demikian kita akan menyadari bahwa ketika Anda menghadapi satu problem tertentu, Anda akan disadarkan bahwa ada pendekatan tertentu yang mungkin lebih pas. Sebagai contoh, kalau kita ingin membela masyarakat adat, ya Anda harus pilih aliran apa yang paling tepat untuk membela masyarakat adat. Karena ontologi masyarakat adat itu berbeda dengan ontologi bagi penganut hukum positif misalnya. Nah, kesadaran seperti itu menurut saya penting karena aliran-aliran itu bukan ideologi ya. Jadi seseorang tidak boleh mengatakan, oh saya seorang penganut aliran hukum kodrat atau saya seorang positivisme hukum. Mungkin itu bisa Anda lakukan ketika Anda menulis. Anda ketika menulis, Anda terlihat punya kecenderungan seperti apa dalam membahas satu kasus atau satu isu. Tapi ketika Anda menghadapi satu peristiwa konkret di lapangan, sebagai seorang hakim dan sebagainya, Anda harus tinggalkan itu. Karena Anda tidak bisa menjamin semua kasus itu bisa diselesaikan dengan satu aliran kan. Oke. Ya. Sebagai advokat, Anda tidak mungkin membuka kantor advokat dengan mencantumkan label hanya menerima kasus-kasus yang berdimensi aliran hukum positivisme hukum. Di luar aliran itu Anda tidak terima. Wah, betapa bahayanya. Nanti ketika jadi dosen pun saya akan mengatakan bahwa sorry, saya seorang penganut aliran ini, bahwa aliran yang lain tidak bisa sesuai dengan saya. Maka nanti akhirnya satu kampus ini akan melahirkan satu model lulusan yang dengan menggunakan satu aliran. Betapa sempitnya jika belajar hukum seperti itu. Jadi intinya aliran ini adalah semacam model berpikir saja. Jadi itu yang harus kita ajarkan pada mahasiswa, bahwa problem hukum itu bisa didekati dengan banyak perspektif. Dan menguasai berbagai macam perspektif itu adalah bagian dari kemampuan kita untuk melakukan penalaran hukum. Kira-kira begitu. Dan aliran-aliran itulah yang memiliki pola penalarannya masing-masing itu dari Prof. Dan kalau dalam konteks yang tadi, ini yang menarik adalah, karena gini Prof, yang kita biasanya diajarkan di semester 1 lah misalnya, atau di S1 gitu, di tingkat sarjana, itu kan selalu sekurang-kurangnya ada dikotomi antara positivisme dan hukum kodrat, teori hukum kodrat. Kemudian saya merasakan seolah-olah kita harus memilih bahwa hukum positivisme hukum itu kelihatannya mengurangi keadilan, hukum alam mengurangi kepastian. Nah, apakah ini masih relevan artinya Prof dengan konteks penalaran hukum yang Prof jelaskan tadi? Secara klasik ya. Artinya secara klasik terlihat ada kecenderungan bahwa aliran hukum positif misalnya memastikan bahwa hukum itu memang harus pasti, definite begitu, tertulis dan sebagainya. Karena memang dia bersifat otoritatif ya. Sementara aliran hukum kodrat itu cenderung mengutamakan moralitas. Itu yang klasiknya. Tapi Anda harus tahu bahwa varian dari aliran hukum kodrat itu banyak sekali. Mulai dari Aquinas, Anda bisa lihat ada Dworkin, ada Fuller dan sebagainya. Jadi makin lama kita makin sadar bahwa dengan berpegang pada pengetahuan kita terhadap pola-pola itu, kita jadi lebih gampang. Jadi ketika misalnya Mas Richard berdebat dengan saya bisa langsung mendeteksi dia sebetulnya ketika berdebat dengan saya itu aliran apa yang dipegang. Secara ontologi dia memahami hukum seperti apa, bagaimana dia bernalar, dan dari situ saya bisa mendeteksi kira-kira ujung-ujungnya tujuan hukum apa yang secara aksiologis yang dia utamakan. Tapi sekaligus saya bisa langsung tahu kalau beliau ternyata tidak konsisten. Misalnya ketika ontologinya seperti ini, ketika epistemologi dia bermain di wilayah aliran yang lain. Nah, kita langsung bisa bisa menginventarisasi ya. Kira-kira apa saja kelemahan beliau, apa saja kekuatan dari beliau. Karena setiap aliran itu pasti punya kelemahan, pasti punya kekuatan. Nah, di situ berarti kita lebih mudah belajar hukum kan sebenarnya. Ya. Kalau dalam konteks praktik ya Prof, tadi karena Prof menyebut misalnya dalam satu kasus, katakanlah itu dalam konteks hukum adat, kita harus memahami ontologis dari masyarakat adat.
Kemudian tadi juga disinggung terkait dengan kemungkinan ada kekacauan, ontologinya apa, kemudian arkeologinya apa. Gimana kita katakanlah apa ya Prof, dari sisi pencari keadilan deh, melihat atau jangan pencari keadilan, kita sebagai praktisi hukumnya, bagaimana kita bisa melatih kebiasaan bernalar yang baik seperti itu, bahwa ontologi cocok, kemudian aksiologinya itu masih epistemologi cocok semua pada kasus atau case-case yang kita tangani. Ya, misalnya contohnya dari sekian banyak aliran ya yang menyentuh dimensi moral, jika kita mengartikan moral sebagaimana kita pahami ya dalam etika dan sebagainya, itu hanya 2 aliran saja, yaitu aliran hukum kodrat dan mazhab sejarah misalnya. Mengapa? Karena aliran hukum kodrat itu kan memandang bahwa unjust law is no law at all. Misalnya itu jargonnya. Sementara kalau mazhab sejarah itu kan hukum tidak dibuat, tapi dia tumbuh bersama masyarakat. Kesannya kalau tumbuh masyarakat itu kan empirical. Tapi Anda harus tahu bahwa nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat itu suatu saat akan mengkristal dan menimbulkan jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Itu yang disebut dengan Volksgeist dalam teorinya von Savigny. Nah, Volksgeist itu pasti sudah lepas dari dimensi ruang dan waktu. Dia sudah sampai ke ada dimensi yang ideal dalam sebagai jiwa bangsa. Tapi kita harus sadar bahwa 2 pemahaman tentang moralitas hukum kodrat dengan moralitas aliran hukum kodrat itu beda gitu. Mazhab sejarah memandang moralitas itu universal dan membuka diri terhadap aspek-aspek transendental. Tapi kalau mazhab sejarah nggak bisa. Mazhab sejarah itu selalu memandang bahwa moralitas itu ternyata empirikal. Karena dia berangkat dari sejarah kan. Sejarah itu kan dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda. Sejarah bangsa Indonesia beda dengan sejarah bangsa lain. Sehingga aspek moralitasnya jadi beda-beda. Jadi yang satu universal, yang satu partikular. Nah, kalau kita tidak sadar perbedaan itu, kita menyamakan akhirnya 2 moralitas itu. Jadi kalau saya membela satu case berangkat dari keinginan saya untuk mengangkat nilai-nilai universal, hak asasi yang universal, saya akan pakai aliran hukum kodrat. Tapi kalau saya ingin membela masyarakat adat yang mempunyai kekhasan, keunikan yang partikular, saya akan pakai mazhab sejarah. Dua-duanya bisa bicara moralitas, tapi dua-duanya punya fondasi filosofis yang berbeda. Seperti itu misalnya. Kalau dikaitkan lagi Prof, yang paling sekarang kentara kan, atau yang kita diajarin di Fakultas Hukum itu adalah putusan hakim lah misalnya. Mungkin karena di Indonesia ini nggak terbiasa kita membaca putusan hakim, jadi jarang kita lihat putusan hakim. Tapi kalau kita mau melihat putusan hakim, Prof, padahal disitulah tadi mungkin bisa dilihat pola penalaran yang cocok antara ontologi sampai epistemologis itu mungkin di putusan pengadilan. Sementara mungkin nggak sebanyak itu juga hakim yang bisa dalam kasus ini seperti ini, dalam kasus itu seperti ini. Kira-kira masalahnya di mana, Prof? Apakah masalahnya bahwa penalaran hukum itu tidak diajarkan cukup baik di fakultas-fakultas hukum, atau memang ini bukan menjadi kesadaran dalam tanda kutip umumnya oleh sarjana-sarjana hukum dalam praktik, atau memang penalaran hukum malah sesusah itu sehingga apa tidak mungkin misalnya dilakukan atau apa, Prof? Ya, pertama legal reasoning itu seringkali dianggap judicial reasoning. Jadi bernalar hukum itu mirip seperti kita meniru hakim bernalar. Sebab dari semua profesi hukum itu yang penalaran hukumnya paling otoritatif itu kan hakim ya. Kita mencoba meniru hakim. Itu satu. Yang kedua, memang kita merasa bahwa ini jadi perdebatan juga. Penalaran hukum itu sebetulnya betul nggak sih? Ada yang unik gitu. Jangan-jangan orang bernalar secara moral. Jadi yang disebut dengan legal reasoning itu sebetulnya adalah moral reasoning. Bahkan ada yang bilang political reasoning. Ya. Tokohnya misalnya Duncan Kennedy ngomong begitu. Tapi kita yang belajar hukum sadar bahwa ilmu hukum itu ilmu praktis. Ilmu praktis itu kan menjawab langsung kebutuhan masyarakat itu apa. Oleh sebab itu cara bernalar yang mengikuti
masyarakat bernalar pada umumnya memahami hukum itu harus kita akomodasi juga. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa penalaran hukum itu tidak boleh melihat bagaimana masyarakat awam bernalar. Sebab produk dari penalaran kita ini harus disalurkan juga untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat. Tapi, nah ini menjadi problem di Fakultas Hukum itu seringkali penalaran hukum itu dianggap sesuatu yang dengan sendirinya akan muncul. Misalnya ketika belajar hukum acara itu udah ngajarin bagaimana pembuktian itu dan sebagainya. Dianggap itu dengan sendirinya akan muncul juga penalaran hukum itu. Problem yang terjadi adalah penalaran hukum yang berjalan seperti itu seringkali tidak baku, tidak standar. Saya berapa kali terlibat dalam pelatihan hakim, misalnya ada kesulitan bagi mereka untuk membuat premis mayor yang standar, misalnya. Memahami kaidah penemuan hukum itu dipahaminya sama seperti konklusi gitu. Anda mungkin ingat kasus Bismar Siregar ya ketika mengadili kasus kegadisan itu. Jangan-jangan kegadisan sebagai barang itu dianggap sebagai penemuan hukum. Padahal itu hanya konklusi. Ada premis mayor yang lebih layak untuk dikaji, yaitu ketika beliau mengatakan semua organ yang melekat dan menyatu pada tubuh seseorang adalah barang. Itu kan berarti premis mayornya. Dan itu punya potensi atau punya peluang untuk dikritisi kan. Jadi bukan mengkritisi kegadisan sebagai barang itu, tapi premis mayor yang di atasnya itu yang harus kita kritisi. Jadi dengan demikian kita sadar bahwa penalaran itu menjadi runtut dalam putusan hakim. Nah repotnya karena dalam pertimbangan itu tidak ada diajarkan dengan baik bernalar yang runtut, kadang-kadang pertimbangan itu dibuat dengan jumping to conclusion seperti itu. Begitu kira-kira. Dan kalau dalam konteks misalnya contoh konkretnya karena tadi yang disebut adalah kasus Bismar Siregar misalnya Prof. Tadi karena ada proses bernalar yang jumping to conclusions. Sebenarnya yang perlu dilatih karena Prof juga tadi banyak pelatihan hakim, apa yang perlu mereka latih untuk kebiasaan bernalar yang sehat seperti itu? Pertama, kemampuan menstrukturkan fakta itu penting. Okay. Tujuannya untuk mencari core problem. Tidak gampang loh mencari core problem. Jadi kadang-kadang dalam satu case itu banyak aksesoris faktanya. Ya. Padahal sebetulnya bukan itu menjadi core yang diperdebatkan. Itu core problem. Dari situ tentu saja kita akan tahu konsep-konsep hukum apa yang relevan untuk kita munculkan. Yang boleh dikatakan menjadi semacam bingkai ya dari core problem itu. Dari situ kita akan ketemu kan norma hukumnya yang berbicara tentang konsep-konsep atau peranata-peranata hukum itu. Problem kedua tentu saja di struktur normanya. Kalau kita sudah ketemu normanya ini boleh jadi juga problematis. Ya. Mungkin tidak konsisten dan sebagainya, dan itu harus distrukturkan kembali. Nah, menstrukturkan norma juga satu problem tersendiri yang harus dikuasai dalam penalaran hukum. Nah, kita harus belajar juga di situ bahwa ada hierarki dalam norma, kemudian ada asas-asas di dalamnya, ada kajian metakaidah di situ, ya. Nah, baru kemudian kita bicara silogisme. Nah, dalam silogisme itu tadi kita harus tahu betul mana yang menjadi premis mayor, premis minor, dan konklusinya. Dan ada banyak problem juga dalam membuat premis mayor karena di situ kita akan ketemu dalil-dalil definisi. Saya coba mengatakan bahwa premis mayor itu seperti kita membuat definisi kan. Karena ada term yang tengahnya, middle term-nya, kemudian ada predikatumnya. Predikatum itu kan definendum sebetulnya. Middle term-nya itu ada definiance-nya. Misalnya saya ambil contoh, saya ingin mengatakan teknologi AI itu orang atau bukan sebagai subjek hukum. Berarti kan saya harus mendefinisikan orang kan. Kalau saya artikan orang itu penyandang hak dan atau kewajiban, itu menjadi M-nya.
setiap penyandang hak dan kewajiban adalah orang, AI itu adalah bukan penyandang hak dan kewajiban misalnya. Maka AI adalah bukan orang, kan begitu. Ya. Jadi ketika premis mayornya positif, minornya negatif, konklusi negatif. Itu kan sebetulnya dalil yang umum dalam logika kan. Iya. Nah makanya itu menjadi hukum penalarannya. Nah ketika saya terapkan dalam penalaran hukum, nyambung juga. Tapi kita harus tahu bahwa problem terbesar dari penalaran hukum itu ada pada membuat M-nya, membuat middle term-nya. Karena di situ membuat definiance kan. Nah, hakim itu mempunyai kebebasan untuk membuat M itu. Dia bisa mengambil dari doktrin, dia bisa mengambil dari jurisprudensi, dia bisa mengambil dari norma hukum positif. Jadi, premis mayor itu menjadi kunci karena M-nya itu dia bisa ngambil dari manapun. Dan praktis kita seringkali keliru di Indonesia ini, seringkali kita menilai hakim-hakim kita itu terlalu legistis lah, positivistis lah. Ya. Tapi kalau Anda perhatikan, sebetulnya enggak juga. Mungkin hukum positifnya benar ketika dia mengambil unsur-unsur dari norma perilakunya ya. Misalnya mencuri, diambil unsur-unsur mencuri. Nah, ketika dia mengambil satu persatu, kan dia harus silogisme kan? Ya. Unsur itu, mengambil itu apa, dengan maksud itu apa, dan sebagainya. Di situ dia bermain sebetulnya. Bermain dalam arti coba bernalar, saya harus menafsirkan seperti apa ya. Dengan maksud itu apa maksudnya? Tidak pernah ada kan undang-undang yang mendefinisikan dengan maksud. Kita harus cari teorinya. William and Wheaton misalnya kita pakai. Nah itu kan berarti hakim sudah tidak positivis lagi. Karena memang dia tidak temukan definisi itu secara clear di dalam peraturan perundang-undangan. Dia harus cari dalam doktrin dari sumber hukum yang lain dan sebagainya. Nah disitulah sebenarnya muncul nanti aliran apa yang akan dia pakai ketika dia sudah mulai mencoba mengelaborasi sumber hukum, cara menafsirkan dan sebagainya. Kita bisa kenali, oh seperti itu kira-kira. Kalau dalam putusan karena kita lihatnya ada bagian pertimbangan dan sudah Prof. Kalau kita sekarang bergeser misalnya ke jaksa dalam perkara pidana misalnya, bisa nggak kita menilai apakah dia melakukan penalaran hukum atau tidak, Prof, dalam dakwaan atau tuntutan misalnya? Itu memungkinkan? Mungkin. Tadi kan saya mengatakan bahwa legal reasoning itu judicial reasoning. Jadi jaksa pun mencoba untuk melihat bagaimana hakim bernalar. Kan sebetulnya dia mengajukan klaim. Klaim itu kan harus ada evidence. Yeah. Evidence dengan klaim itu kan kalau pakai teori Stephen Tolmin itu kan harus ada warrant namanya. Yeah. Warrant itu kan premis sebetulnya. Sama aja dia harus membangun premis. Nah, premis itu harus didukung oleh apa dasar hukumnya. Seperti itu. Kalau tadi hakim di bagian M itu sangat menentukan nanti konklusi dia dalam putusan itu, Prof. Kalau jaksa itu ada dan pengacara itu di mana berarti, Prof? Kan sebetulnya sama juga. Dia juga mencoba untuk meyakinkan kita bahwa norma Anda itu misalnya tidak terpenuhi. Kalau saya sebagai advokat ya. Kalau jaksa kan mengatakan norma terpenuhi. Gitu. Mengambil, betul mengambil gitu. Betul. Ya harus jawabnya harus positif mengambil. Nah kita kan mengatakan tidak mengambil ini, misalnya begitu. Sama aja seperti itu. Jadi dengan demikian permainan itu kan sebenarnya mencoba menegasikan kalau Anda sebagai advokat supaya klien Anda tidak dianggap memenuhi norma itu, sementara jaksa mencoba untuk mengatakan bahwa dia memenuhi. Nah permainan itu kan hakim yang coba menimbang-nimbang kan. Bisa jadi hakim melihat, oh salah satu argumentasi dari terdakwa atau dari jaksa ini yang lebih bisa diterima, atau dia punya pendapat sendiri barangkali. Prof, penalaran hukum ini kalau di Fakultas Hukum itu kan kalau saya dapat dulu kelas logika, Prof. Tapi ini orang filsafat biasa yang ngajar dulu. Itu ada kaitannya, Prof. Penalaran hukum dengan logika itu secara memang atau kok misalnya dari logika lah sebenarnya penalaran hukum ini bisa lahir misalnya atau gimana ya kaitannya? Jelas bahwa penalaran hukum tidak bisa lepas dari logika. Nggak mungkin kita bernalar hukum tapi nggak logis kan. Tapi logisnya hukum itu karena objek yang dia olah itu adalah norma, dia menjadi unik. Saya ambil contoh misalnya begini.
ada banyak kesesatan bernalar, tapi dalam hukum itu bisa saja kita toleransi, saya bilang. Tadi saya sudah singgung mungkin Mas Richard ingat. Misalnya argumentum ad ignorantiam misalnya. Dalam hukum bisa saja kita menerima sesuatu yang ragu-ragu itu ya kita tolak ya. Padahal maksud saya gini, ada banyak asas yang mengatakan bahwa jika kita tidak cukup buktinya, maka bukti itu kita tolak. Ya. Misalnya unus testis nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Padahal saksi ini demikian meyakinkan kita. Ya. Kalau dalam ilmu pada umumnya itu tidak menjadi persoalan berapa jumlah saksi kan. Jika saksi itu demikian valid dan meyakinkan, diterima. Terlepas dia satu. Kalau Karl Popper itu falsifikasi satu saja udah bisa menggugurkan seluruh suatu teori kan. Jadi kalau ada semua burung gagak warna hitam, kita ketemu satu saja burung gagak yang tidak hitam, maka teori semua burung gagak warna hitam akan runtuh. Tapi dalam hukum kan enggak. Nah itu menunjukkan bahwa kita sesat loh dalam bernalar seperti itu. Argumentum ad hominem misalnya. Apa mungkin bahwa Anda itu diajarkan Anda harus lihat the song-nya, jangan lihat the singer-nya. Dalam hukum ketika Anda mencoba mengadili orang, Anda kan nggak bisa begitu. Anda juga mempertimbangkan faktor-faktor meringankan dan memberatkan. Dan semuanya hominem itu. Misalnya dia sopan di pengadilan. Coba apa kaitannya antara sopan di pengadilan dengan perbuatan dia membunuh misalnya. Dia tulang punggung keluarga, dia baru sekali ini, dia menyesal dan sebagainya. Itu hominem semua. Jadi dengan demikian, ini orang yang belajar hukum jadi sadar, kita belajar ilmu yang menarik. Dan penalaran itu penalaran yang unik, gitu, yang punya karakteristik tersendiri. Dan tentu saja, itu dapat dibenarkan karena ada tujuan-tujuan tertentu kan. Mengapa misalnya ad hominem itu menjadi dapat kita terima? Ya karena kita punya tujuan tertentu dalam bernalar itu yang mungkin beda dengan ilmu-ilmu pada umumnya seperti ilmu formal atau ilmu empiris. Ini tadi menarik Prof. Misalnya tadi contohnya kan adalah satu saksi bukan saksi. Malah di dalam hukum pidana kan untuk minimalnya 2 alat bukti misalnya. Nah saya mau agak mendalami ini. Ini juga terkait dengan misalnya kenapa ancaman hukuman itu misalnya untuk pembunuhan 20 tahun, tidak 21 atau 19 misalnya. Berarti kan ini kan memang sudah diatur demikian dalam legislasi, kemudian kita mengikuti itu. Nah pertanyaan saya, penalaran hukum itu perlu nggak mengkritisi lagi hal-hal yang sudah dituliskan seperti itu untuk mencapai tujuan misalnya dia sendiri merasa bahwa ini sepertinya sebagai praktisi atau sebagai hakim ini kayaknya kurang pas untuk dia, mungkin secara subjektif atau pertimbangan dia, perlu nggak penalaran hukum memperkarakan itu lagi untuk mencapai tujuan konklusi yang tadi kita udah bahas? Tergantung kita mau berhenti di mana penalaran hukum itu. Kalau kita menggunakan penalaran hukum sampai ke ilmu dogmatiknya, dia selesai. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang harusnya bisa ditampung, tapi sudah di luar borderline problems itu, maka itu harus ditampung oleh filsafat hukum. Jadi ada penalaran hukum, tapi orang filsafat yang mengambil alih itu. Misalnya tadi soal hukuman. Kalau misalnya norma itu menetapkan maksimal orang dihukum 20 tahun, misalnya begitu ya. Jaksa menuntut 14 tahun, kemudian hakim menjatuhkan 15 tahun misalnya. Tidak ada yang salah kan? Artinya dia semua ketentuan norma dia penuhi. Karena maksimal 20 dia di bawah itu. Tapi persoalannya seberapa adil putusan itu? Kan penalaran hukum kalau hanya sekedar kognisi tidak mampu lagi menjangkaunya kan? Harus diserahkan ke aspek lain. Nah, filsafat hukum kan nggak boleh hanya kognitif. Semua modalitas bermain dalam filsafat hukum. Intuisi juga diakui ada gitu, emosi juga muncul dan sebagainya gitu. Jadi semua modalitas dalam filsafat hukum itu ada. Nah, tiap aliran itu
kalau kita lihat dia punya kecenderungan sendiri-sendiri dalam menggunakan modalitas. Misalnya aliran hukum kodrat itu menurut saya ya, aspek intuitifnya tinggi gitu. Apa yang adil dan tidak adil itu kan intuisi. Sebetulnya lebih ke intuisi. Misalnya ketika kita melihat ada seorang suami memukul istri. Intuisi kita akan mengatakan itu tidak adil karena kita punya kecenderungan untuk berpihak ke orang yang paling lemah kan. Iya. Jadi perspektif yang kita pakai pasti perspektif si istri, bukan perspektif suami. Tapi kalau kita melihat misalnya realisme hukum itu lebih cenderung menggunakan empirical. Iya. Ada dimensi intuitifnya, tapi biasanya intuitifnya itu biasanya lebih ditekan. Bukan berarti saya mengatakan bahwa sama sekali tidak muncul ya, tapi kita mempersoalkan mengenai mana modalitas yang paling dominan dalam tiap-tiap aliran. Gitu. Nah, sementara Anda kalau menggunakan positivisme hukum, Anda punya kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan rasio Anda gitu. Jadi berpikir rasional. Seperti itu permainannya sih. Dan itu dalam konteks sekali lagi karena saya udah praktik itu, kemudian kalau misalnya tadi sudah borderline, udah melewati batas, bro, berarti filsafat hukum lalu masuk. Nah, filsafat hukum lalu akan mempengaruhi apa itu dalam penanganan satu perkara misalnya, Prof. Karena itu udah borderline, karena kan kita udah nggak bisa, kalau dia menghukumnya 15 tahun karena maksimalnya 20 tahun, oke lah, karena dia nggak ada masalah. Yang lalu kan mungkin dengan filsafat hukum saya bertanya, kenapa ancamannya 20? Kalau tadi ancamannya 10 tahun maksimal kan dia harusnya bisa 9 tahun misalnya gitu. Nggak 15 tahun. Lalu kan tadi ada perdebatan soal intuisi keadilan. Lalu ini filsafat hukum atau lewat batasnya itu akan mempengaruhi apa dalam sektor hukum kita atau keilmuan hukum itu? Kalau itu sudah diputuskan tentu saja kita harus menghormati juga sih prosedur itu kan. Cuma kita tahu bahwa satu putusan itu kan dia menjadi public domain kan. Yeah. Begitu dibacakan oleh hakim, pada detik itu juga sebetulnya dia serahkan kepada masyarakat untuk menafsirkannya, memaknainya. Jadi dimensi hermeneutik bermain di situ. Nah, hakim kan harus berpikir, oke lah, kalau masih ada upaya hukum, orang bisa mencoba untuk merevisi melalui jalur yang resmi. Tapi katakanlah sampai pada titik terakhir, sudah putusannya sudah inkrah, bahkan diajukan PK pun misalnya, kalau memang ditemukan novum, hakim akhirnya mengatakan ya seperti ini. Nah, demi kepastian hukum kan kita harus menerima res judicata pro veritate habetur kan, putusan hakim harus dianggap benar. Mau nggak mau kan itu harus, karena hukum pun tidak ingin semua diombang-ambingkan. Dia harus sampai pada posisi bahwa harus ada titik akhir dalam suatu proses hukum. Namun sebagai suatu diskursus dia tidak berhenti kan. Dia tidak berhenti. Jadi putusan yang jelek sekalipun akan menjadi wacana gitu yang untuk kita pelajari. Nah, kita tahu bahwa banyak kasus yang membutuhkan waktu lama sebetulnya untuk orang membuat terobosan-terobosan misalnya perbuatan melawan hukum saja harus sampai pada Lindenbaum Cohen kan tahun 1919 baru berubah. Sebelumnya kan tidak ada itu gitu. Orang mengartikan onreh mate kedat itu ya onwet mate kedat. Seperti itu. Jadi tapi orang akan mengatakan pada satu titik tertentu kita harus membuat satu terobosan, dan hakim-hakim yang berani melakukan terobosan tentu saja akan dikenang dalam sejarah kan sebenarnya. Kita berharap seperti itu. Iya, setuju Prof. Iya, saya dapat itunya karena itu juga mungkin kenapa banyak kasus-kasus yang khususnya ya sekarang ini menyita perhatian publik itu kan lalu banyak diseminasi oleh para akademisi, banyak hal juga yang mungkin jadi diskursus meskipun sudah diputus. Saya mau agak masuk Prof terkait dengan penalaran hukum itu kan tadi ada istilah ya keadilan, ada istilah kepastian. Nah ini juga yang 3 mantra yang fakultas hukum semua ngajarin, ada juga kebermanfaatan. Nah, ini kan yang dibilang. Yang tadi Prof sampaikan juga pada akhirnya kan ya kalaupun udah diputus ya kita hormati karena hukum perlu kepastian. Apakah penalaran hukum itu menggrading 3 hal ini secara tegas? Kalau ini kan selama ini kan kita dengan menggunakan aliran-aliran
seolah-olah hukum kodrat karena moralitas dan surat lebih condong ke keadilan, positivisme ke hukum positif, kepastian hukum. Kalau kita menggunakan penalaran seperti yang tadi Prof jelaskan itu, apakah memang gradingnya jelas bahwa yang pada puncaknya itu kepastian, keadilan mungkin di tengah-tengah atau kebermanfaatan pertama atau gimana? Sebenarnya tidak ada rumus yang mengatakan satu lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan yang lain. Tergantung case-nya. Ya. Secara sederhana begini, kalau kasusnya itu sangat clear, Ya. simple, kita tidak perlu harus mencari aliran yang di luar positivisme hukum. Ya. Jadi positivisme hukum itu sebetulnya aliran yang paling sederhana. Dia menjadi pisau analisis pertama sebetulnya. Tapi ketika kita merasa bahwa kasusnya kompleks, sementara normanya juga tidak terlalu jelas, Anda tidak boleh berhenti di situ. Kalau Anda berhenti di situ, ada kemungkinan putusan itu menjadi kurang memuaskan banyak orang gitu. Memang aliran-aliran yang lain itu belum tentu juga mampu 100% ya menjawab permasalahan tentang tadi tujuan-tujuan hukum yang kita ingin capai. Tapi minimal dia bisa melampaui positivisme hukum jika kasusnya kompleks ya. Orang menyebutnya hard cases atau penumbral case. Jadi kasus-kasus yang membutuhkan kajian seperti itu teksnya menjadi terbuka. Orang mengatakan open texture. Jadi open texture itu teks yang terbuka. Teks yang terbuka itu artinya kita sudah tidak bisa lagi berpegang pada teks itu karena tuntutan dari kasusnya sendiri membutuhkan terobosan gitu. Jadi menerobos itu bukan berarti semua aturan diterobos. Setiap kasus diterobos. Tapi ketika memang konteksnya membutuhkan terobosan, Anda harus terobos. Mengapa? Karena norma itu sebenarnya dia ketika diberlakukan, dia berangkat dari asumsi kan sebenarnya. Misalnya hari ini kalau ada DPR mengetuk satu putusan dan menjadi undang-undang, kan dia berasumsi bahwa undang-undang itu yang dia buat akan mampu mengantisipasi semua pola kasus konkret seperti apapun. Karena dia sudah kumpulkan semua bahan, dia olah menjadi undang-undang. Dan undang-undang itu diharapkan bisa menjadi semacam pola untuk kasus-kasus konkret yang akan terjadi. Tapi percayalah bahwa fakta itu berjalan lebih cepat daripada normanya kan. Sehingga pada satu titik tertentu dia bisa ada gap gitu. Gap, dan gap itu harus diatasi. Cara dengan apa? Bukan dengan menggeser faktanya supaya ketemu dengan normanya, tapi justru normanya yang harus digeser supaya ketemu ke faktanya. Nah, disitulah sebenarnya penemuan hukum perlu dilakukan gitu dengan terobosan-terobosan itu. Nah, ketika melakukan penemuan hukum, semua aliran yang saya sebutkan itu seharusnya bisa dipakai, punya potensi untuk membantu kita untuk mencari rumusan norma yang paling tepat untuk konteks yang sedang dihadapi. Seperti itu sih sebenarnya. Artinya bisa dikatakan ya Prof, kalau kita mau menggunakan atau melatih penalaran hukum yang baik gitu ya, harusnya kita tidak tertutup pada satu aliran saja gitu. Betul. Berarti terbuka pada semua aliran untuk siapa tahu dari aliran yang lain kita menemukan. Makanya saya katakan jangan gunakan itu sebagai ideologi. Oke. Ya, Bahwa setuju. saya seorang positivistis misalnya. Tamat kita. Iya. Itu mungkin bagus ketika Anda menulis. Karena Anda menulis satu bab, kecenderungan Anda positivistis kan nggak boleh di bab berikutnya Anda berubah aliran. Iya. Pembaca Anda akan bingung gitu. Punya kecenderungan seperti itu boleh. Tetapi ketika menghadapi kasus konkret, apalagi seorang hakim ya, dia harus benar-benar membuka diri terhadap berbagai macam pendekatan itu. Nah, dengan menguasai banyak pendekatan kan sebetulnya dia jauh lebih bijak kan. Sebab hakim kita kan irah-irahnya itu keren bener ya. Bukan demi keadilan berdasarkan hukum positif loh. Ya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Wah, itu pertanggungjawabannya keren itu. Ya, ya. Prof, ya ini saya berarti akan mengaitkan dengan kalau di dalam filsafat hukum kan banyak sekali aliran sebenarnya Prof.
mungkin Fakultas Hukum, kalau saya ingat pelajaran saya filsafat hukum mau S1, S2 dan sekarang S3 itu kelihatannya nggak semua bisa mendalam saya pelajari, Prof. Mengikuti YouTube Prof aja itu udah tokoh-tokoh sendiri aja bisa 3 jam sendiri dibahas tokoh segala macam. Gimana kita bisa mengubah ini, Prof? Jadi kita bisa memahami memahami aliran-aliran ini dengan cukup baik lah, sekurang-kurangnya, nggak mungkin paham sekali tapi cukup baik satu sama lain, dengan kondisi bahwa misalnya filsafat hukum di Fakultas Hukum itu kan 2 SKS mungkin ya, Prof, ya? Atau ya 2 SKS. Ada yang 2, ada yang 4 ya. Ada yang 4 ya, Mak. Artinya nggak cukup banyak waktu sebenarnya untuk mempelajari banyak hal itu, atau gimana, Prof, ya? Kira-kira. Ya, itu yang sebenarnya menjadi obsesi saya juga ketika menulis disertasi itu. Membantu kita untuk mencoba mensimplifikasi pengajaran filsafat hukum ya. Nah, aliran-aliran itu kita petakan tadi dengan menggunakan 3 tadi, dengan sumbu 90 derajat itu. Jadi skema-skema itu membantu. Secara klasikal kita akhirnya ketemu 6 aliran. Tapi sekali lagi itu hanya orang menyebutnya helikopter view ya. Melihat dari jauh gitu. Begitu kita turun, kita lihat pohon-pohon dari hutan yang lebat itu, kita akan ketemu bahwa tiap tokoh itu punya banyak varian-varian berpikir gitu. Jadi positivisme hukum pun ada yang hard, ada yang soft misalnya. Jadi kita harus tahu bahwa dia punya kecenderungan tersendiri ya. Misalnya mulai tokoh-tokoh yang kita kenal sangat keras misalnya ya, seperti Hart gitu. Tapi ketika sampai kepada misalnya Jules Coleman, Scott Shapiro, itu sudah mulai berbeda cara berpikirnya. Dia sudah mulai bergeser gitu cara melihat suatu persoalan. Dan kalau kita tahu tadi yang klasik yang 6 itu, kita jadi gampang gitu. Orang ketika mengungkapkan satu teori baru apapun, kita langsung bisa kepala kita mengatakan, ini kelihatannya ke sini, ini lari ke sini. Ini sepertinya ada di antara 2 aliran ini dan sebagainya. Jadi itu jauh lebih memudahkan kita. Sekali lagi, dengan belajar filsafat hukum, kita akan terbantu untuk mengidentifikasi pemikiran dengan lebih cepat. Termasuk bisa melakukan kritik-kritik bahwa cara berpikir yang seperti ini menurut kita ini tidak konsisten, ada kelemahannya di mana dan sebagainya, itu akan gampang sekali kita membuat identifikasi seperti itu. Prof, tadi di awal sudah disinggung terkait dengan disertasi, saya juga tertarik dengan mendalami sedikit. Khususnya tadi ada konteksnya Indonesia atau kebangsaan gitu ya, Prof ya. Mungkin bisa dijelaskan apa yang Prof teliti lalu kemudian bagaimana kesimpulannya? Ya, ada banyak tokoh yang sudah mencoba melihat apa yang kita butuhkan di Indonesia ya. Di tengah misalnya pembangunan hukum tertulis kita dengan kodifikasi kita yang belum berjalan dengan baik. Bahkan KUHP aja baru tahun 2023 ya. KUH Perdata masih juga belum gitu. Peraturan perundang-undangannya dibuat dengan cara tambal sulam gitu. Bahkan kita meragukan sebenarnya sistem hukum Indonesia ini cukup konsisten enggak gitu. Ada undang-undang yang baru beberapa bulan langsung diuji di Mahkamah Konstitusi. Kita bisa ragukan ya bagaimana kualitas pembuatannya. Dengan demikian berarti seharusnya kita bisa berharap ada lembaga yang bisa mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Nah, misalnya lembaga yudikatif, karena mereka lah yang menangani kasus-kasus konkret. Jadi hukum yang in abstraktonya mungkin punya kelemahan, tapi tolong bisa diperbaiki di in konkretonya dalam bentuk putusan-putusan konkret itu. Seperti itu harapan kita. Nah, untuk itu penalaran hukum menjadi penting, karena sebenarnya penalaran yang in concreto itu jauh lebih kompleks kan. Tetapi dia bisa langsung menyentuh kebutuhan konkret masyarakat. Itu yang kita harapkan.
Ya memang sebaik apapun peraturan perundang-undangan dibuat, ujung-ujungnya tetap ruang pengadilan itu kalau memang terjadi kasus ya, itu yang menjadi eksekutornya gitu ya, yang menerapkannya. Dan untuk itu dibutuhkan orang-orang yang mempunyai kemampuan bernalar yang cukup. Dan hakim-hakim kita harap sebenarnya punya kemampuan itu. Saya ingat pesan Prof. Bernard Arif itu ya. Sebenarnya menurut dia kunci pertama dalam penalaran hukum itu adalah iktikat baik sih sebenarnya. Jadi kalau Anda sudah punya iktikat baik, walaupun norma yang tersedia tidak memadai, Anda akan menafsirkannya secara benar untuk kepentingan dari pihak yang paling membutuhkan. Hukum itu kan sebenarnya punya kecenderungan memang berpihak kepada pihak yang paling rentan kan. Coba kita lihat banyak asas yang seperti itu. Misalnya in dubio pro reo, ya kan? In dubio pro natura misalnya. In dubio contra fiscum. Itu kan menunjukkan semuanya punya kecenderungan ketika ada relasi kekuasaan dalam satu kasus, hukum pertama-tama akan berpihak ke pihak yang lebih rentan gitu. Kepentingannya untuk dicederai. Jadi saya pikir penalaran hukum juga kayak gitu sih. Pertama-tama itu akan mengatakan bahwa selamatkan dulu pihak yang lebih lemah itu, karena dalam proses berhukum itu akan ada penggunaan otoritas yang lebih tinggi kan terhadap otoritas yang lebih rendah. Dan ini pihak yang lebih rendah ini harus dinaikkan posisi tawarnya, minimal dia tidak sampai tercederai hak-haknya gitu. Penalaran hukum akan selalu begitu. Dan saya kira hanya ilmu hukum yang punya filosofi seperti itu kan. Mencoba untuk mengatakan bahwa dalam relasi yang asimetris ini hukum harus mencoba untuk mengangkat itu. Makanya banyak undang-undang itu selalu dimulai dari kata perlindungan atau pelindungan sekarang. Pelindungan data, perlindungan anak, pelindungan konsumen. Buruh juga sana, undang-undang perburuan juga. Itu karena semata-mata seperti itu. Ada permainan yang hukum harus berpikir, filosofinya begitu loh. Nah, kan lulusan S1 itu kan sarjana hukum ya. Jika kita menganggap filsafat hukum, tadi seperti ditanya, ini berapa SKS nih? Kalau kita menganggap ini rasanya ini bukan untuk konsumsi S1 misalnya, filsafat hukum itu. Ini untuk S2 atau S3. Saya pikir itu pikiran yang keliru. Karena ketika dia lulus jadi sarjana hukum, dia bisa jadi seorang advokat, dia bisa melamar untuk kuliah di kuliah notaris misalnya kalau S2, atau dia bisa mengambil profesi kedinasan misalnya sebagai jaksa, sebagai hakim. Kita tidak bisa menduga bahwa filsafat hukum itu ternyata dipakai di semuanya gitu. Jadi jangan mengatakan bahwa ini area ini hanya untuk S2 atau S3. Di S1 pun sudah harus ada. Karena sekali lagi ilmu hukum itu ilmu praktis. Jadi dia akan berhadapan dengan kebutuhan konkret masyarakat. Yang di dalam disertasi Prof itu ciri khas dari keindonesiaan tadi Prof ya, ada itu. Keindonesiaan itu di... Nah, saya menemukan bahwa kita membutuhkan dua konteks ya dalam berhukum atau dalam melakukan penalaran hukum. Konteks pertama itu konteks penemuan, konteks of discovery namanya. Yang kedua itu konteks of justification, konteks menjustifikasinya. Nah, aliran-aliran itu sebenarnya membuat dua konteks itu. Ada aliran yang tidak membutuhkan discovery, hanya membutuhkan justification. Jadi misalnya positivisme hukum itu hanya justification. Aliran mengkodar hanya justification. Tapi kalau utilitarian itu justification, lalu discovery. Gitu ya, bisa ngeliat di situ. Nah, saya mengatakan dalam pembentukan hukum di Indonesia itu harus discovery-nya harus dibuka spektrumnya seluas mungkin. Jadi mirip seperti aliran hukum kodrat itu, dia membuka spektrum seluas mungkin. Tapi ketika justification itu dia bisa mempersempitnya menjadi seperti hukum positif bekerja gitu. Mungkin kalau ada skemanya lebih gampang ya dibayangkan. Kalau kita kan mencoba menjelaskannya tanpa ada ilustrasi gitu. Mungkin bisa baca bukunya. Bukunya itu sebenarnya bisa di-download gratis karena
Dummy-nya itu sudah saya muat di ResearchGate ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke ResearchGate saya, itu bisa mendownload secara gratis buku-buku itu. Prof, ini sedikit terkait dengan kan yang tadi kita sudah bicarakan juga sebelum podcast ini itu soal yang ilmu hukum Indonesia itu ilmu atau bukan, Prof? Itu yang pertanyaan filosofis mungkin yang udah sejak lama saya dengar, tapi saya sendiri nggak mencari jawabannya. Jadi saya pengen mungkin mendalami dari Prof. Sidarta. Iya, ilmu hukum itu ilmu atau bukan? Jawabannya tergantung kita mendefinisikan ilmu itu apa. Nah, saya pikir disertasinya Pak Bernard Aris Sidarta menjawab itu. Sudah terjawab bahwa ilmu hukum itu ya ilmu, namun dia ilmu praktis gitu. Ilmu praktis itu tadi dia ilmu yang memang menjawab langsung kebutuhan masyarakat secara konkret. Namun dia beda dengan ilmu praktis seperti ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran juga ilmu praktis. Cuma ilmu hukum itu yang disebut dengan ilmu praktis yang normologis namanya. Mengapa? Karena dia bersentuhan dengan norma tadi, ya. Sementara ilmu-ilmu yang praktis seperti ilmu kedokteran itu yang disebut ilmu praktis yang nomologis. Bedanya ada R dengan tidak ada R-nya ya. Dua-duanya bersifat multidisipliner. Jadi pendekatannya membutuhkan banyak bantuan dari ilmu-ilmu lain. Makanya kalau kita belajar hukum, kita juga tidak bisa, walaupun saya mengatakan ilmu hukum itu menekankan pada aspek norma, dia tidak mungkin hanya sekedar normatif. Gitu. Karena konteks yang muncul dalam setiap kasus itu kan tidak semuanya normatif. Gitu. Dia pasti ada dimensi empiriknya, pasti ya dengan sendirinya itu kasus konkretnya. Tapi juga ada aspek sosiologis, ada aspek antropologis, mungkin politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Jadi kita harus mempunyai pandangan bahwa hukum itu multifaset sifatnya. Dan itu menjadi menarik kan belajar hukum. Ya. Kalau dia, berarti bisa dikatakan ilmu hukum ini sui generis sekali, Prof, ya? Bahwa dia punya kekasannya sendiri. Ya. Tapi tadi yang di saat yang sama, Prof mengatakan bahwa ini membutuhkan bantuan dari ilmu-ilmu lain. Gimana melihat keseimbangan keduanya ini, Prof? Lalu misalnya contohnya apa yang mungkin Prof dalam penelitian pernah lakukan? Iya, kalau misalnya ada seseorang tertembak, ya. Apa mungkin kita hanya pakai pasal terbunuh misalnya ya dengan tembakan itu? Pasal pembunuhan kan nggak bisa menjawab apa-apa. Ya. Karena pasal pembunuhan hanya mengatakan ya barang siapa merampas nyawa orang lain, selesai. Tapi kita harus membutuhkan ilmu balistik, ilmu forensik, dan sebagainya. Wah, itu luar biasa kan? Perdebatannya boleh jadi bukan di normanya. Seperti kasus misalnya Mirna, itu perdebatannya bukan di normanya. Perdebatannya justru bukan di luar, bukan di ilmu hukumnya sebenarnya. Sehingga ujung-ujungnya ketika kita menafsirkan norma, kita sangat bergantung pada asupan-asupan dari ilmu-ilmu lain. Makanya kita tidak mungkin belajar hukum tanpa alat bantu dari ilmu-ilmu lain ketika menafsirkan itu. Apakah kita harus belajar semua ilmu itu? Tentu saja tidak. Tetapi kita sadar bahwa norma kita tuh open sector tadi. Nah, saya tidak bisa membayangkan kasus per kasusnya itu dengan secara eksplisit disebutkan ya di dalam normanya gitu. Makanya norma itu seringkali kan menjadi sangat terbuka misalnya. Bahkan dalam KUHP kita itu banyak sekali norma yang dibiarkan terbuka. Misalnya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu coba. Belum tentu nilai tahun 2026 ini dibaca sama dengan tahun 2036 nanti atau 2045. Berarti itu kan dia selalu terbuka untuk ditafsirkan. Itu yang open texture sebenarnya. Prof, kita terkait dengan pendidikan tinggi, Prof, pendidikan tinggi hukum, khususnya tadi, saya tuh dengan filsafat hukum itu susah, tapi sangat sulit, Prof, memahami. Jujur, saya suka dengan mata kuliah ini, tapi susah sekali untuk saya sebenarnya mengikuti
mungkin cara mengajarnya yang dosen saya, cuman artinya dengan segala macam aliran, kemudian logika yang perlu kuat juga itu nggak mudah. Tapi saya pernah menulis suatu kali waktu masih kuliah gitu, lalu ada perdebatan antara teman karena kami buat lingkaran diskusi namanya Arivian, diskusi Arivian. Itu biasanya kami di selasar kami buat hanya waktu itu karena PHIH saya masih sama Prof Arif syukurnya. Lalu kita buat diskusi Arivian, lalu ada perdebatan. Saya waktu itu mengajukan bahwa filsafat hukum itu harusnya ada di semester 1, saya bilang. Kalau perlu kalau perlu sejajar dengan PIH. Karena saya merasakan sulitnya filsafat hukum di semester 5, semester 7 itu, saya merasa, dan ini dikaitkan dengan fakta bahwa sekarang ini orang kok mau masuk fakultas hukum semua, karena seolah-olah gampang masuk fakultas hukum. Padahal waktu itu, mungkin sampai sekarang di Amerika kita tahu fakultas hukum dan fakultas kedokteran bersaing. Nah, saya mengajukan bahwa fakultas filsafat hukum itu harusnya ada di semester. Jadi orang tahu bahwa sesusah itu belajar hukum, sehingga jangan main-main. Nah, kira-kira gitu. Nah, lalu saya berpikir lambat laun, kalau ini di S1, tiba-tiba yang dapat SMA bisa teler juga. Lalu mungkin harusnya bisa merefleksikan seluruh mata kuliah teknis, tapi kemudian karena ini dibikin di semester 1, jadi buyar duluan, kira-kira begitu, sederhananya. Kalau saya bertanya Prof. Sidarta misalnya, karena Prof. juga sebagai dosen senior, apa yang kurang dari pengajaran di kurikulum filsafat hukum kita di Indonesia, sehingga yang tadi itu kan hal-hal yang baik, yang khususnya penalaran hukum itu menjadi kurang di dalam lulusan-lulusan oleh dosen kepada lulusan-lulusan fakultas hukum. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau apa yang kurang, lalu bagaimana kita mengatasi perbaikan kurikulum pendidikan tinggi khusus filsafat hukum? Ya, pertama memang ada kesalahpahaman bahwa belajar hukum itu menghafal ya. Ya. Kalau Anda kuat hafalan, masuklah hukum gitu. Ya. Padahal kan enggak. Kalau kita peras inti dari semua pembelajaran hukum itu sebetulnya legal reasoning tadi, penalaran hukum. Bahwa jika Anda mampu bernalar, thinking like a lawyer misalnya, maka Anda sukses sebetulnya belajar hukum. Jadi dia punya satu cara bernalar sendiri yang unik. Nah, soal kemudian dalam perkembangannya akhirnya terkesan bahwa ini kok filsafat hukumnya kurang misalnya diberikan dan terasa sulit, itu mungkin saja karena cara kita belajar itu tadi terdorong untuk lebih banyak menghafal. Misalnya aliran hukum kodrat itu siapa tokohnya? Iya. Kemudian kalimat-kalimat pernyataan-pernyataan menjadi jargon-jargonnya gitu. Kalau itu pasti tidak akan menarik. Tapi ketika kita mengatakan bahwa aliran ini sebenarnya punya fungsi seperti apa dan kita tunjukkan case-nya seperti apa, soal kemudian ada banyak tokoh yang tidak sempat kita singgung dalam perkuliahan, sekarang ini kan ada alat bantunya. Makanya saya mencoba membuat misalnya konten dalam bentuk digital, biarlah ketika saya menyebut nama Aquinas, saya tidak perlu menghabiskan waktu jam-jam kuliah saya itu untuk cerita Aquinas itu dari mana asalnya, dia menulis buku apa saja, itu pasti membosankan. Jadi lebih baik itu kita sisihkan, Anda ketika ada waktu senggang, Anda bisa putar videonya, Anda bisa tonton. Tapi khusus untuk kuliah ini, coba kita cari garis besar pemikirannya, dan kita benturkan dalam satu case misalnya, kita coba, ini ada satu kasus, ini ada 6 kelompok, coba Anda posisikan kasus ini menurut aliran ini. Maka akan terlihat bahwa ternyata kasus itu menarik ya. Ketika bicara kemanfaatan saja jadi beda nih, antara kemanfaatan versi utilitarian misalnya dengan versi realisme. Ketika ngomong utilitarian, mereka juga bisa mengklaim bahwa itu keadilan juga gitu. Tapi keadilan Anda beda loh dengan keadilan ini. Dan melihat titik-titik perbedaan itu bagi mereka itu menarik. Tentu saja ini bagi yang senang ya untuk merefleksikan ya. Ketika Anda tidak senang merefleksikan dan Anda senang hanya dengan mendapat jawaban singkat tanpa merenungkan lebih dalam,
ya Anda gagal juga sebenarnya untuk berfilsafat. Karena hukum itu membutuhkan perenungan sebetulnya. Kalau Anda hanya berhenti di bunyi pasal seperti apa, Anda akan malas belajar hukum kan? Misalnya Fakta Serpanda itu apa? Oh di 1338, bunyinya apa? Bunyinya bahwa perjanjian itu harus ditaati. Seperti halnya Anda menaati undang-undang. Bayangkan kalau hanya tahu begitu terus merasa bangga, selesai kita. Tanpa dia sadar bahwa itu ada pesan moral tersendiri. Kenapa itu disebut Fakta Serpanda? Mengapa itu harus dilayani seperti undang-undang dan sebagainya? Itu kan pertanyaan yang bisa diajukan. Jadi orang hukum itu tidak sekedar bertanya sebetulnya. Dia mempertanyakan. Mengapa dia mempertanyakan? Karena jawabannya ada dalam undang-undang. Tapi bagi dia tidak cukup itu. Dia ingin tadi beyond the text. Di belakang norma itu ternyata ada asas, ada nilai. Bahkan asas pun ada yang mengatakan beda juga dengan prinsip gitu. Nah itu kan perdebatan. Dan menarik kan untuk memperbincangkan itu semua gitu. Sehingga kita belajar hukum itu mengatakan, wah saya kayaknya nggak pernah puas, nggak pernah selesai belajar hukum itu. Ya. Prof, tantangannya sekarang kan teknologi ya Prof. AI itu bisa menjawab semua hal. Bahkan riset lah junior associate misalnya di dalam itu mungkin sekarang udah banyak terbantu sekali dengan, atau mereka justru dengan sengaja menggunakan AI. Jadi misalnya disuruh riset terkait dengan pasal-pasal di arbitrase atau undang-undang arbitrase terbaru, lalu kemudian bisa terjawab dengan mudah. Apa tantangan atau apakah penalaran hukum bisa tetap relevan di tengah perkembangan teknologi AI dan seterusnya yang sangat masif seperti ini? Lalu apa yang membedakan orang yang terbiasa menggunakan teknologi itu dengan yang membiasakan penalaran hukum dia secara apa katakan organik lah gitu? Tadi kan saya mengatakan bahwa kita tidak boleh sekedar bertanya tapi mempertanyakan. Ya. Kalau kita lihat AI itu kan kuncinya justru membuat prompt. Ya. Kemampuan Anda membuat prompt itu akan menentukan kualitas jawaban. Ya. Nah, AI itu tentu saja dia bekerja sebagai mesin ya, berdasarkan algoritma yang kita bentuk kan sebenarnya. Kalau Anda sering berdiskusi dengan AI Anda itu akan mencoba untuk makin lama makin pintar kan sebenarnya. Dia melatih data itu. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa AI itu alat bantu yang tidak bisa kita hindari. Dia akan mempengaruhi kehidupan kita, bahkan mempengaruhi cara profesi kita bekerja. Tetapi kita harus tahu bahwa hukum itu berhadapan dengan drama kemanusiaan, saya katakan. Ketika kita menjadi advokat, ada orang datang ke kita, dia menceritakan kasusnya. Ada keluarga yang semula rukun, tiba-tiba harus berantem hanya gara-gara warisan. Bisa jadi kan, suami istri yang puluhan tahun menikah, tiba-tiba ada yang menggugat cerai. Itu kan drama kemanusiaan. Kita bisa bayangkan kalau drama kemanusiaan itu harus dijawab oleh mesin kan. Ya. Tidak bisa. Tetap manusia lah yang bertanggung jawab untuk menjawab itu. Jadi manusia harus diselesaikan kasusnya oleh manusia, bukan oleh mesin. Dengan demikian, secanggih apapun perkembangan AI, human centered itu menjadi penting. Bahwa decision maker itu harus pada level manusia yang memegang. AI itu kalau kita lihat kan mulai dari dia bersifat pasif, sampai kolaboratif, sampai dominan. Kita berharap yang kita khawatirkan ketika tahap ketiga sebetulnya. Ketika AI sudah dominan, akhirnya manusia menjadi addicted. Bahwa saya tidak bisa membuat keputusan kalau AI itu tidak merekomendasikan keputusan seperti apa gitu. Itu sudah mulai bahaya itu. Warnanya itu sudah mulai agak merah itu kalau sudah seperti itu. Jadi dengan demikian intinya saya ingin mengatakan kontrol harus tetap di tangan manusia, karena AI itu sekali lagi dia tidak punya empati, dia tidak punya emosi, dia hanya mesin kan. Jadi hati-hati dengan tahap seperti itu saya pikir. Ya perkembangannya sangat eksponensial pasti, kita tahu bahwa semua orang akan tergantung seperti itu, tapi dengan kesadaran bahwa
AI itu punya kelemahan seperti itu akan membuat kita lebih hati-hati lah. Dan ini juga menjadi pesan bagi teman-teman yang bekerja di bidang hukum. Jadi ketika klien datang, dia tidak minta bantuan AI sebetulnya untuk menjawab pertanyaan Anda. Dia minta bantuan Anda sebagai seorang legal advisor. Nah, soal Anda kemudian menggunakan alat bantu seperti AI, itu boleh saja untuk mempercepat, untuk lebih efisien dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa sentuhan-sentuhan human itu harus tetap mewarnai keputusan Anda. Karena tadi hanya manusia yang bisa secara persis menyelesaikan kasus-kasus kemanusiaan. Bukan mesin sih. Setuju, Prof. Terakhir, Prof. Saya selalu bertanya karena Prof ini kan seorang guru besar di bidang filsafat hukum, banyak menulis dan seterusnya, mengajar di tengah kesibukan, jadi melatih atau mengajar, tutor dan lain-lainnya. Very simple questions, Prof. What makes you happy dalam konteks yang paling sederhana sehingga akhirnya mempengaruhi karya-karya Prof dan seterusnya? Kalau secara simpel sih, kalau saya ketemu dengan alumni atau apa, dia bilang, Pak, saya sekarang udah kerja di sini. Pak, saya sekarang sudah jadi doktor. Saya sekarang udah begini. Saya pikir itu sederhana, tapi saya merasa bahwa oh iya, jangan-jangan, ini klaim sendiri sebetulnya, saya paling tidak punya warna terhadap perjalanan karir dia kan, hidup dia. Ya, membuat orang merasa sukses dan kita merasa punya kontribusi sekecil apapun dalam perjalanan kesuksesan dia, itu membahagiakan sih. Dan ingat, menjadi dosen itu selalu berganti nuansa kan, tiap semester orangnya baru. Kita ketemu dengan orang yang lebih muda dari kita, dengan pikiran yang berbeda, kita bisa punya teman diskusi, dan suasana itu pasti akan membuat kita merasa jadi awet muda juga sih. Kalau mahasiswanya banyak yang suka filsafat hukum, Bro? Sekarang ini saya mengajar filsafat hukum, tapi kemudian kan saya membuat kelas tersendiri yang digital content dan sebagainya. Cukup surprise bagi saya. Biasanya mereka akan minta kelas tambahan. Jadi di luar kelas yang rutin itu, ini ruangan yang kami pakai biasanya. Jadi ada di luar kelas mereka, saya tinggal minta mereka menentukan kapan ada waktu kosong. Lalu mereka mendiskusikan banyak hal, dan kadang-kadang sangat filosofis sih pertanyaan-pertanyaan itu. Yang tidak disampaikan di kelas, tapi ternyata ketika di kelas yang ekstra itu mereka munculkan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan di konten-konten Prof juga kelihatannya cukup banyak yang nonton itu ya. Iya, dan itu mahasiswa S1 loh. Iya. Padahal Joseph Ras pembahasannya gitu kan cukup berat gitu ya. Dan ya saya nggak tahu ya, mungkin satu hal ya karena mereka merasa bahwa kalau hanya sekedar 5 menit, 6 menit itu mereka nggak dapat apa-apa sih. Tapi dalam kondisi seperti itu mereka punya waktu luang untuk banyak bertanya. Sayangnya justru yang banyak bertanya itu biasanya yang senior-senior. Dan ya setelah sesi di Zoom itu biasanya di kelas muncul pertanyaan-pertanyaan baru sih. Dan saya selalu menyediakan juga di WA group itu mereka juga boleh bertanya. Jadi kemampuan kita sebetulnya sama aja. Saya juga belajar dari mereka. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuat saya jadi merenung. Jangan-jangan yang saya ajarkan selama ini ada yang kurang. Iya. Prof. Sidarta, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, Mas Rizal. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu, Prof. Demikian teman-teman diskusi saya dengan Prof. Sidarta, Guru Besar Filsafat Hukum dari Binus University di Jakarta. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.